Kemudian Tuhan dan dua malaikat muncul dengan menyamar sebagai manusia biasa. Tuhanku, kalau kau tidak keberatan, mampirlah ke tendaku. Berhenti di sini dan beristirahatlah. Makanlah sesuatu. Izinkan aku mencuci kakimu. Kerjakan apa yang kau inginkan. Cepatlah, panggang roti. Kita kedatangan tamu. Aku akan menyiapkan anak sapi. Mana istrimu Sarah? Dia di tenda, Tuhan. Katakan padanya aku akan kembali pada musim semi ketika dia akan melahirkan anak laki-laki. Aku merasa sangat tua untuk semua kegembiraan ini. Kenapa Sarah tertawa? Apa dia merasa ada yang melebihi kekuatan Tuhan? Aku tidak tertawa. Ya, tadi kau tertawa. Ikutlah bersama kami, Abraham. Tunjukkan pada kedua temanku jalan ke Sodom. Abraham, kau adalah yang terpilih. Dan jika aku mengharapkan kau untuk percaya padaku, aku tidak dapat menyembunyikan apa-apa darimu. Ada teriakan hebat terhadap kekejaman di Sodom. Aku akan membinasakan mereka. Seluruh kota itu? Apa yang memberimu hak untuk membinasakan orang-orang yang tidak bersalah dengan yang jahat? Apa kau meragukan tindakanku, Abraham? Aku mempercayaimu, Tuhan. Tapi mereka telah berbuat dosa yang sangat besar. Mereka harus menderita. Sodom telah menjadi kaya, tapi kekayaan itu digunakan dengan cara yang merendahkan manusia selayaknya. Cara Sodom sangat jahat. Rakyat hidup hanya untuk menuruti sifat buruknya. Sodom harus dihancurkan. Pasti ada beberapa orang baik di Sodom. Apakah akan membunuh mereka semua? Apakah Tuhan akan mengampuni jika ada 50 orang yang berkelakuan terhormat di sana? Ya, Abraham, aku akan mengampuni 50 orang Sodom. Tapi kenapa kau membela orang-orang Sodom itu? Aku bukan apa-apa, Tuhan. Hanya debu dan abu di hadapanmu. Tapi aku berani bertanya lagi. Bagaimana jika ada 45 orang baik? Kalau dapat aku temukan 45 orang baik, aku tidak akan menghancurkan Sodom. Tapi bahkan 40 orang baik pun berharga untuk diampuni. Atau 30? Ya, bahkan kalau 30. Aku mohon jangan marah. Bagaimana demi 20 orang? Bagaimana dengan 10 orang yang baik? Karena aku sayang padamu, Abraham, aku akan mengampuni Sodom. Tapi jika hanya aku dapat menemukan 10 orang baik di Sodom. Terima kasih Tuhan. Kembali ke sini pada pagi hari untuk menjadi saksi dari takdir Sodom. Tunggu Tuhan. Tolong jagalah Lot. Selamat datang di Sodom, Tuan. Terima kasih. Kami sangat lelah setelah melakukan perjalanan. Dapat kalian memberitahu kami di mana pusat kota? Silakan, kalian menghabiskan sore ini di rumahku. Benarkah? Kami tidak keberatan untuk tidur di alun-alun kota. Oh, aku memaksa kalian. Aku tidak bisa tidur jika tahu kalian ada di jalanan. Sodom tidak aman pada malam hari. Silakan, ayo. Malam itu, dia melihat bahwa seluruh kota Sodom dipenuhi kekejaman. Dia menyuruh para malaikat untuk menyelamatkan Lot. Lot, kau harus meninggalkan Sodom sekarang. Apa? Apa yang kau bicarakan? Kau tahu kekejaman yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tuhan akan segera menghancurkan kedua kota ini. Kau harus segera pergi. Tapi istri dan anak-anak perempuanku. Kami akan membawa mereka. Tidak ada waktu lagi untuk berlama-lama. Tolonglah,
lepaskan kami di Zoar. Kami tidak akan dapat bertahan di pegunungan. Baiklah, Tuhan akan mengampuni Zoar. Cepatlah pergi. Tapi apapun yang kalian lakukan, jangan pernah menengok ke arah Sodom. Says God, Sodom and Gomorrah are full of men. Everyone's a sinner, so I'm getting rid of them. But some of them are good, says Abraham. Please hear me out if I'm the chosen one. There must be 50, 40, 30, maybe 10 men like my nephew Lot. They aren't all bad, so don't kill them. Your grace is all we've got. Dan akhirnya Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Para malaikat memperingatkan Lot dan keluarganya untuk tidak menoleh ke belakang. Tapi istri Lot yang lahir di Sodom menoleh melihat rumahnya dengan penyesalan. Ketika dia menoleh kembali, Tuhan merubahnya menjadi tiang garam. Sarah menjadi hamil dan melahirkan pada musim semi tahun berikutnya, melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki, seperti yang telah Tuhan janjikan. Kami akan memberinya nama Ishak, seperti yang diperintahkan olehnya. Oh, lihatlah mereka. Benar. Perkasa sekali, bayi Injil, anak yang kuat. Walau melawan kehendaknya, Abraham mengirim Hagar pergi karena Ismail memberikan pengaruh buruk pada Ishak. Dan setelah beberapa tahun berlalu, Abraham sangatlah bangga pada anak laki-lakinya, Ishak. Dan dia mengajarkannya tentang janji Tuhan. Abraham, apa kau di sana? Aku di sini, Tuhan. Abraham, aku Tuhanmu. Aku sudah membuat perjanjian denganmu dan para keturunanmu. Aku telah membawamu ke Kanaan dan menyelamatkan sepupumu Lot dan memberikanmu seorang anak laki-laki. Aku mengabdikan diriku padamu, wahai Tuhan. Aku tahu kau mencintaiku, Abraham. Apa aku yang paling kau cintai? Apa yang harus kulakukan untuk membuktikannya, Tuhan? Bawa anak laki-lakimu satu-satunya, Ishak, yang sangat kau cintai, ke Moria, dan korbankan dia di sana. Di puncak gunung terdapat perapian. Aku mendengarmu. Aku mendengar perintahmu, Tuhan. Aku akan mematuhinya. Esok harinya, Abraham dan Ishak pergi menuju Moria dengan 2 orang pelayan dan seekor keledai pengangkut potongan kayu. Ishak, hari semakin petang. You want a child, God gives you a son. Isaac is his name, you love him like no one. You think by now your life's work is done. Then God says, well, you're the chosen one. Take your son to Mount Moriah, build an altar and lay him there. Start a fire underneath him and offer him to me in prayer. Abraham, Abraham, what you gonna do? God's chosen light is all over you. It's on your face, it's on your brow, it's in your heart, and God knows how. So what, oh, what, oh, what are you gonna do now? What's a guy to do when you're chosen by God?
Ketika mereka tiba di Moria, Abraham dan Ishak naik ke atas bukit sendirian. Kemarilah, Ishak. Ya ayah, aku datang. Ayah, mana dombanya untuk dikorbankan? Tuhan akan menyediakan domba itu, anakku. Dan ketika Ishak menunggu dalam keheningan, Abraham membangun altar di mana dia akan mengorbankan anaknya. Kau harus berbaring di sini, anakku, dan kau tidak boleh bergerak. Baiklah, ayah. Aku melakukan ini untuk membuktikan kesetiaanku padamu, wahai Tuhan. Abraham, Aku di sini. berhenti. Jangan melakukan apapun pada anakmu. Tuhan telah mengetahui bahwa kau mencintainya lebih dari segalanya, dan kau mau mengorbankan anakmu untuk membuktikan kepercayaanmu. Lihatlah. Karena kau melakukannya dengan tulus, begitu pula dengan anakmu yang diberikan Tuhan. Dia telah melimpahkan rahmat-Nya padamu, dan Dia juga akan memberkati keturunanmu untuk selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Aku akan menyebut tempat ini rahmat Tuhan karena apa yang terjadi hari ini. Abraham dan keluarganya tinggal di tanah yang telah dijanjikan seumur hidupnya, dan Tuhan memberkati mereka di atas seluruh umat manusia. Abraham's the leader of many generations. They call him the father of many nations because he knelt to God in veneration. He's the chosen one.